Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aulia Fajri, NIM 19329006, kemudian Rina Aulia Rahman 19329130, dan Sakinah Saklaili 19329133, dengan dosen pengampu Bapak Aldri Frinaldi SH MHum PhD, dengan mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen. Dalam perspektif yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para personil untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sehingga dapat dimaknai bahwa manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ruang lingkup manajemen sangat luas karena berkaitan dengan banyak hal dan multi ilmu. Menurut Duff, ruang lingkup manajemen dapat dilihat dari sudut pandang lingkungan, yakni 1. Lingkungan luar atau eksternal yang terbagi dalam umum dan khusus. Kemudian yang kedua, lingkungan dalam atau internal. Lingkungan luar umum terdiri atas dimensi ekonomi, hukum politik, sosiokultural, teknologi, dan internasional. Sedangkan lingkungan luar khusus terdiri atas pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing, dan badan pemerintah, serta lembaga keuangan dan serikat pekerja. Lalu, sementara ditinjau dari lingkungan dalam, ruang lingkup manajemen terdiri atas manusia atau pekerja, finansial yaitu sumber alokasi dan kontrol dana, kemudian fasilitas fisik, teknologi, sistem nilai, dan budaya organisasi atau perusahaan. Sekian, terima kasih. Bismillah, baik. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang pengertian manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai ruang lingkup. Pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan organisasi dengan maksud yang nyata. Nah, di sini pengertian manajemen itu terbagi lagi. Ada yang manajemen sebagai suatu proses, yaitu dilihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Nah, ada manajemen sebagai kolektivitas. Di sini maksudnya suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lalu, ada juga manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, yaitu bagaimana aktivitas manajemen itu dihubungkan dengan prinsip-prinsip manajemen. Lalu, pengertian lain yaitu apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen dapat didefinisikan melalui berbagai cara, berbagai definisi. Yang pertama juga disebut manajemen adalah suatu proses pada saat suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan orang lain untuk bekerja mencapai tujuan yang sama, yaitu pengertian manajemen menurut Massey Douglas. Lalu selanjutnya manajemen menurut Kretner, yaitu suatu proses bekerja sama dan melalui yang lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif secara efisien menggunakan sumber daya terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Lalu,
Pengertian manajemen menurut SISK. Manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya mencapai tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan pengertian manajemen menurut Cons dan O'Donnell, yaitu manajemen adalah menciptakan lingkungan yang efektif agar orang bisa bekerja di organisasi formal. Nah, selanjutnya yaitu manajemen menurut Donnelly, Gibson, dan Ivanchevich. Manajemen mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh orang lainnya dan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Baik, selanjutnya yaitu manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, aktivitas anggota organisasi, dan kegiatan yang menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Itu pengertian manajemen menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Lalu, pengertian manajemen menurut Jones dan George, yaitu manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Mark Parker Follett, manajemen adalah seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Nah, dapat disimpulkan manajemen itu mencakup beberapa kata kunci, yaitu proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan, kegiatan yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan atau yang sering disebut dengan fungsi manajemen. Koordinasi kegiatan, tujuan yang ingin dicapai melalui aktivitas tersebut, sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan pada materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu poin ketiga, yakni arti penting manajemen. 1. Esensi falsafah manajemen. Nanang fakta menjelaskan bahwa setiap jenis pengetahuan termasuk pengetahuan manajemen mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa. Pengetahuan manajemen tersebut disusun ketiganya berkaitan satu sama lain. Berdasarkan teori ontologi dan aksiologi itu, maka bagaimana mengembangkan landasan epistemologi pada dasarnya bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi. Di dalam pengetahuan manajemen, falsafah pada hakikatnya menyediakan seperempat pengetahuan untuk berpikir efektif dalam memecahkan masalah-masalah manajemen. Ini merupakan hakikat manajemen sebagai suatu disiplin ilmu dalam mengenai masalah organisasi berdasarkan pendekatan yang intelek. Bagi seorang manajer perlu mempunyai pengetahuan tentang kebenaran manajemen, asumsi yang telah diakui, dan nilai-nilai yang telah ditentukan. Pada akhirnya, semua itu akan memberikan kepuasan dalam melakukan pendekatan yang sistematik dalam pengetahuan manajerial. Lalu yang kedua, esensi teori manajemen. Teori manajemen mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Karakter teori manajemen secara garis besar dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Mengacu pada pengalaman empirik. 2. Adanya keterkaitan antara satu teori dengan teori lain. 3. Mengakui kemungkinan adanya penolakan. 3. Esensi prinsip manajemen. Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain. 1. Menentukan cara atau metode kerja. 2. Pemilihan pekerja dan pengembangan keahliannya. 3. Pemilihan prosedur kerja.
ketiga, menentukan batas-batas tugas. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas. Yang keempat, yaitu esensi manajemen strategi. Mengapa strategi diperlukan? Strategi diperlukan karena akan memudahkan pekerjaan seorang manajerial, yaitu untuk memberikan arah yang jelas pada suatu jajaran manajemen dalam perusahaan. Lalu agar manajer berpikir jauh ke depan dengan kreatif, bukan hanya hal-hal yang bersifat rutin sehingga melupakan pemikiran jangka panjang. Lalu memaksa manajer untuk mengantisipasi dan meramalkan faktor eksternal yang rumit dan tidak pasti. Dengan menyusun strategi, para manajer untuk dapat berkomunikasi dengan jenis satu dengan yang lain. Strategi dapat menyatukan pandangan yang berbeda dari setiap manajer dan departemen dalam perusahaan. Yang terakhir, fungsi dari strategi ialah perusahaan selalu dihadapkan dengan situasi persaingan. Kalau tidak mampu untuk mengantisipasi ke depannya, maka perusahaan akan ketinggalan dengan para pesaing atau para kompetitor. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.